Sehingga harus kita akui, kalau ada orang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang, itu tidak sepenuhnya salah, itu ada benarnya. Jadi itu tidak sepenuhnya salah, itu ada benarnya. Karena memang Rasul sendiri mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat. Bisa menyembuhkan dirinya sendiri besar nggak? Karena belum ada satu pendeta pun sejak ada kristenisasi di Indonesia. Indonesia dulu bukan negara, nggak ada agama Kristen. Bahkan Islam nggak ada, animisme, dinamisme. Lalu masuk Gujarat, masuk Islam, lalu masuk Portugis, masuk Belanda. Islam adalah satu-satunya agama yang disebarkan tanpa penjajahan dan tanpa peperangan, dimanapun. Bahkan Nabi itu menaklukkan Mekah, itu namanya Fathul Mekah, sisanya itu 10.000 orang datang tanpa darah setes tumpah, takluk. Kita dijajah, glory, gospel, betul kan? Itu kan penjajahan. Hadis ini ada di dalam Arba'in An-Nawawi di bagian awal dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, harus kita akui bahwa salah satu cara menyebarkan Islam di masa silam yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh sahabat, oleh para salafus soleh, itu tidak hanya dengan jalan dakwah, tapi ada jalan lain, namanya jalan jihad. Maka jihad di dalam Islam itu boleh dikobarkan, tapi motifnya bukan harta, motifnya bukan kekuasaan, tapi motifnya adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah. Maka di setiap peperangan, di setiap pertempuran itu selalu dianjurkan untuk menawarkan Islam. Jadi di setiap peperangan di zaman dulu itu selalu diminta untuk menawarkan Islam. Jadi salah satu pilihannya adalah masuk Islam aman, masuk Islam selamat, salah satu pilihannya. Jadi tidak hanya dipilih mati atau bayar pajak, bukan. Ada pilihan lain. Ada pilihan yang pertama adalah masuk Islam. Kalau tidak mau, ada pilihan yang kedua, membayar jizyah. Jizyah ini upeti. Nah. Kemudian juga ada pilihan lain, jadi tawanan, untuk kemudian di sana ada tebusan dan seterusnya. Nah, maka di antara penyebaran Islam itu adalah dengan jalan jihad, dengan jalan pedang, termasuk Mekah. Mekah itu berbeda dengan Madinah. Madinah itu masuk Islam dengan jalan dakwah. Maka Madinah itu penduduknya masuk Islam melalui cara dakwah. Sementara Mekah itu penduduknya masuk Islam bukan dengan cara dakwah, tapi dengan cara jihad atau pedang. Sehingga harus kita akui, kalau ada orang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang, itu tidak sepenuhnya salah, itu ada benarnya. Jadi itu tidak sepenuhnya salah, itu ada benarnya. Karena memang Rasul sendiri mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat. Dan kalau kita juga baca sejarah, maka para panglima perang, para khalifah itu ketika mengutus prajuritnya selalu menyampaikan agar menawarkan Islam kepada musuh, agar menawarkan Islam kepada musuh. Dan itulah ketinggian di dalam jihad, bukan semata-mata mencari harta, tapi untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan kalimat tauhid.